kasih Mas Odi, luar biasa presentasinya. Jadi kita punya gambaran secara umum lingkungan bisnisnya seperti apa, secara global juga, dan kondisi di Indonesia seperti apa. Terus peluang-peluang apa aja yang bisa kita lakukan. Ya, baik Bapak Ibu, saya tidak berpanjang lebar biasa. Untuk menggali informasi lebih dalam, saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiskusi, silakan bertanya. Mohon terlebih dahulu mencet di Zoom, ya. Di situ ada chat, silakan diketik. Nanti saya persilakan dua penanya. Chat itu Yan, Zoom, Yan. Ya, silakan chat kalau ingin bertanya Bapak Ibu sekalian. Nanti saya persilakan yang chat pertama. Tako apa? Ndi, tako apa? Oke, saya persilakan Mas Andi Setiabudi untuk bertanya. Iya. Silakan unmute. Tako apa? Apa kabar? Akhirnya ketemu. Iya Mas, apa kabar? Akhirnya ketemu Mas. Oke, silakan Mas Andi. Saya langsung saja dibahas. Ya, halo. Iya. Ya, kurang keras Mas Andi suaranya. Bisa lebih Ya, dekat dengan mikrofonnya. Ya, terima kasih. Tadi dipaparkan terkait bagaimana tips and trick dan juga bagaimana USA approach dalam menangani COVID-19. Pertanyaan saya adalah, selaku peneliti, apakah Odi juga melakukan atau mengintip bagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintah ataupun peluang-peluang akuntan di negara-negara yang non-Amerika, misalkan China, ataupun Korea, ataupun Vietnam, yang notabene lebih cocok dengan kita sebenarnya. Yang pertama. Yang kedua adalah, saya membaca beberapa akhir pekan ini bagaimana Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia akan mengeluarkan surat hutang yang begitu besar. Mungkin bisa dibantu karena banyak hoax yang muncul bahwa Indonesia akan terlilit hutang mati, terlilit akan sampai ke depannya seperti apa, dan sebagainya. Nah, mungkin bisa dibantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sandi. Mungkin kita tampung dulu ya, Mas Odi. Untuk penanya pertama, kita coba buka untuk penanya kedua. Jadi setiap sesi dua penanya. Silakan Bu Ana Sopana. Bu Ana. Silakan masuk Bu Ana. Suaranya, halo, ya terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja karena waktunya terbatas, saya ingin bertanya kaitannya dengan usaha jasa konsultan ya, jasa ya Pak Ogi. Tadi banyak disinggung usaha yang berkaitan dengan manufaktur. Karena untuk usaha manufaktur meskipun COVID mungkin ada yang masih bisa berproduksi. Nah kebetulan saya mewakili, saya pengusaha di bidang konsultan jasa, itu dampaknya sangat terasa Pak. Jadi di Indonesia, di Jawa Timur saja ada 700 perusahaan konsultan yang mulai minggu kemarin itu sudah ikut bingung akan merumahkan karyawan. Kebetulan saya juga pelaku ya, saya juga punya karyawan 20, saya juga bingung. Sisi lain tidak ingin menambah pengangguran di Jawa Timur, karena hari ini saja beritanya sudah 23.350 karyawan dirumahkan di Jawa Timur. Nah, kalau saya nambah dan teman-teman saya yang 700 konsultan ini menambah, bagaimana dampaknya? Nah, mungkin sharing karena tadi banyak di manufaktur ya. Karena kalau jasa, kayak saya kliennya pemerintah daerah. Semua pemerintah daerah itu stop anggaran, refocusing anggaran. Sehingga jelas kita nggak ada cash in, uang masuk nggak ada. Sampai 5 bulan ini kontrak itu semuanya tertunda. Tidak ada kontrak yang jalan. Sementara kita harus tetap membayar gaji karyawan dan lain sebagainya ya, paling tidak gaji karyawan. Nah ini posisi yang sangat sulit bagi kami seorang pengusaha di bidang jasa karena dampaknya sangat terasa. Jadi mungkin Mas Rizky atau Mas Odi bisa memberikan sharing terkait dengan perusahaan jasa ya, karena tadi banyak di manufaktur. Karena kita tidak ingin merumahkan karyawan, tapi apalah daya, kalau memang benar-benar keputusan terakhir nggak ada uang sama sekali ya, begitu kondisinya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Sigit. Oke, oke, pertanyaan dari Bu Ana sudah kami tangkap. Nggih. Tadi terputus-putus, tapi sudah kita tangkap apa yang dimaksud. Mungkin silakan Mas Odi atau Bapak Odi untuk jawab. Terima kasih. Baik, yang pertama dari Mas Andi Setiabudi. Jadi terkait, saya akan bahas dulu kebijakan hutang pemerintah. Saya terus terang, karena posisi saya tidak bisa mengomentari kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Yang pasti saya yakinkan, kalau kita baca alasan dan dasar pertimbangan mengambil kebijakan tersebut, itu analoginya sama dengan kebijakan di Amerika Serikat. Jadi upaya pemulihan. Jadi yang diambil itu belum upaya stimulus, namun baru upaya pemulihan. Jadi memang terpaksa pemerintah menyediakan likuiditas lebih melalui pengambilan surat hutang, karena memang ketika aktivitas bisnis berhenti, maka likuiditas sektor keuangan juga berkurang. Sehingga kebijakan ini adalah kebijakan yang memang harus diambil. Jadi kalau saya juga sangat prihatin dengan adanya hoax itu, tapi yang perlu kita pastikan bahwa Menteri Keuangan kita termasuk top kaliber di dunia, jadi di Amerika Serikat sendiri sangat dihargai. Jadi saya rasa kita cukup yakinlah Indonesia berada di tangan yang tepat. Berbeda dengan di Amerika Serikat, mungkin saya bisa lebih leluasa ngomong tentang Amerika Serikat, bahwa di Amerika Serikat ini kondisinya pertentangan politik sangat tajam sekali karena menjelang pemilu presiden Amerika Serikat. Jadi dua partai besar di Amerika Serikat, yaitu Partai Republik dan Demokrat, itu sangat tajam pertentangannya, termasuk ketika membahas kebijakan stimulus ini. Tapi yang pasti ketika mereka mengeluarkan undang-undang stimulus di Amerika Serikat, mereka melakukan hal yang sifatnya bipartisan maupun sifatnya musyawarah mufakat. Jadi pola kebijakannya boleh dibilang beda-beda tipis. Jadi artinya apa? Kita yakin itu tujuannya adalah untuk pemulihan. Kalau kita lihat nambah utang atau apa, nah kita sebagai akuntan mungkin bisa menjelaskan bahwa kan satu sisi hutang itu ada di sisi liabilitas atau sisi pasifa, tapi aset Republik Indonesia juga akan bertambah dan kita kaitkan dengan aset sektor perekonomian secara umum, baik itu sisi individu masyarakat atau sektor household ataupun rumah tangga, sektor industri maupun sektor pemerintah sendiri. Jadi memang tidak tepatnya di Indonesia adalah pertimbangannya hanya dari sisi ukuran hutang kita. Kita tidak melihat ukuran neraca Republik Indonesia seperti apa sih. Di Amerika Serikat sendiri itu sudah cukup berimbang lah pemahamannya. Jadi oke, hutang membesar, tapi sisi aset juga membesar. Artinya sisi perekonomian kita akan disupport oleh daya dukung dari sisi aset produktif yang ada di masyarakat. Kalau kita tidak mengambil hutang tersebut, maka terjadi fire sale ataupun likuidasi aset yang menyebabkan kondisi ekonomi akan semakin memburuk dan aktivitas produksi akan semakin berkurang. Nah, jadi keseimbangan tentu lebih mudah kita berbicara di sisi profesi akuntan karena jelas liability hanya sebagian kecil saja dari gambaran besar kondisi keuangan Republik ini. Jadi asetnya ada, hutangnya ada, dan tentu saja kita tidak perlu khawatir. Tapi memang harus dipahami kebijakan stimulus ini bisa berdampak inflasioner. Artinya pada jangka panjang akan cenderung menaikkan tingkat harga. Nah, ini akan dikaitkan dengan kesenjangan sosial maupun kesenjangan ekonomi yang harus kita pikirkan. Ini memang PR-nya. Jadi di Amerika Serikat pun setelah 2008, oke, ekonomi membaik, tapi laju perbaikan ekonomi hanya bisa dirasakan oleh masyarakat kelas atas maupun kelas menengah di Amerika Serikat. Sedangkan masyarakat kelas sosial menengah ke bawah itu tidak mendapatkan dampak yang sama. Nah, di Amerika Serikat sendiri yang paling terdampak adalah komunitas kulit hitam, karena mereka secara sejarah itu termasuk termarginalkan di sini, dan ketika COVID muncul, mereka yang paling banyak menjadi korban di Amerika Serikat.
Jadi kalau kita lihat per negara bagian ataupun per provinsi, boleh dibilang yang dari komunitas kulit hitam itu cukup besar, 50% ke atas. Sedangkan komunitas Kaukasus ataupun kulit putih maupun dari Asia itu relatif ini. Yang paling kecil dari Asia, karena kita cukup disiplin, dan kita sudah punya pengalaman dari sisi SARS ataupun apa, jadi kita tidak ragu menggunakan masker dan sebagainya. Nah, kemudian di sisi akuntansi. Akuntansi yang saya cukup familiar adalah relaksasi, mungkin kalau di Indonesia PSAK, CECL, PSAK 71 ya, tentang pengakuan aset. Nah, itu secara global, baik dari sisi IFRS maupun FASB, itu ada relaksasi untuk pencatatan itu tergantung pada trigger event-nya. Jadi, kita mungkin bisa, karena kita rezim IFRS ya, mohon maaf Pak, saya dikoreksi, saya lama enggak di akuntansi. Rezim IFRS kita bisa berkaca pada Inggris, tadi juga di Asia Timur juga bisa, bahwa itu ada trigger event-nya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi, maka terjadi kondisi ekstrim yang menyebabkan kita bisa menyesuaikan perhitungan CKPN-nya atau credit risk allowance-nya atau credit loss allowance-nya. Yang saya rasa yang dominan seperti itu. Yang sisi lain mungkin pelaporan-pelaporan keuangan terkait emiten publik maupun aktivitas perpajakan kita sudah sama-sama tahu. Saya rasa itu terjadi secara global. Jadi yang bisa saya cover seperti itu sih tentang ininya. Tapi trennya hampir sama karena dengan era globalisasi ini kita lihat kesetaraan perlakuan menjadi sangat penting, dan kalaupun ada satu negara yang belum mengikuti tren global, mungkin bukan negara yang secara ekonominya cukup signifikan. Jadi Amerika, Cina, Australia, Jerman, Inggris, dan semuanya sudah satu arah semua, saya rasa. Mohon izin mungkin untuk sementara seperti itu pertanyaan Mas Andi. Kemudian yang kedua, Ibu Ana. Baik, Bu. Jadi memang angle kenapa saya fokus di manufaktur, karena terus terang memang keterkaitan. Jadi service sektor double hit ya. Jadi service sektor, sektor jasa double hit. Karena aktivitas operasional fisik terganggu, maka langsung kena. Yang kedua, konsumennya yang selama ini stabil juga terganggu. Konsumennya rata-rata manufaktur ataupun sektor real, contohnya pemerintahan, seperti kasus yang dihadapi Ibu Hana. Nah, memang saya tidak bisa memberikan solusi langsung tentang hal ini. Mohon izin mungkin terkait juga dengan apa ya, stabilitas. Tadi yang saya sampaikan financial war chest kita seperti apa. Memang going concern dari bisnis kita itu yang penting. Ada yang terpaksa mengambil kebijakan ekstrim, tapi kalau kita bisa mencari inovasi, ada nggak mungkin daerah yang bukan zona merah, misalkan, yang kita punya akses di situ, bisa kerjasama. Kalau misalkan klien kita semula di Jakarta, Depok, Bekasi, sudah jelas PSBB, bisa nggak kita misalkan ke yang mungkin ke Ciawi, Ciamis, ataupun di Jawa Timur, misalkan ke Malang, kemana yang mungkin zonanya masih hijau, kita ini ada intermezzo sedikit, anak saya masuk. Jadi seperti itu. Jadi rekomendasi saya hanya bisa seperti itu, Ibu. Tapi mungkin bisa kita gali juga support dari friend and family. Jadi ini juga di Amerika juga tidak ragu. Jaringan sosial kita apakah masih bisa mensupport, dan mungkin komunikasi tadi saya anjurkan, nanti saya akan sampaikan juga filenya, town hall meeting atau rembukan, bersedia nggak kalau tidak full PHK, mungkin pengurangan gaji, mungkin cukup untuk aktivitas sampai sebulan ini, ataupun ya mungkin ini agak pahit ngomongnya, misalkan tidak ada THR atau bagaimana, tapi itu challenge yang dihadapi masing-masing pengusaha, kami paham, dan saya pribadi itu juga
ngerasakan bagaimana sedihnya, termasuk di Amerika Serikat sendiri orang sangat banyak yang depresi. Jadi saya paham di situasi yang kita hadapi, tapi memang celah itu yang bisa menemukan mungkin para masing-masing pengusaha yang bisa mengetahui situasi realnya seperti apa di lapangan. Mungkin demikian. Baik Pak, terima kasih Pak. Karena banyak yang ingin nanya, silakan. Terima kasih sudah direspon dengan baik. Sama-sama Ibu. Baik, kita buka sesi kedua. Mungkin saya beri kesempatan untuk pembina dari UMKM ya, dan juga dari unsur pelaku UKM ya, terlebih dahulu untuk sesi kedua ini. Mungkin Pak Sutarto, silakan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Ya, terima kasih Pak Sigit. Mas, iya bener. Ini loh. Ini. Lo wis iki. Iya, iya benar. Ya, sudah masuk Pak, sudah terdengar. Ya, terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Ya, kami dari Dinas Koperasi Jawa Timur. Salam Pak Odi. Kebetulan juga pernah di kampus UNER. Begini Bapak, untuk kebijakan perekonomian, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Salah satunya adalah relaksasi untuk masuk-masuk itu ada UMKM gitu ya. Kebetulan OJK juga sudah mengeluarkan POJK nomor 11 tahun 2020. Nah, apakah di Amerika juga ada terkait dengan stimulus untuk perekonomian terkait dengan permodalan UMKM? Kami kebetulan diminta mendata oleh Pak Kementerian Koperasi, apakah nanti ada semacam fasilitasi pemerintah atau ada pengurangan restrukturisasi, atau nanti itu ada subsidi pemerintah untuk bantuan permodalan, angsurannya lebih panjang biar bisa mengangsur gitu ya. Di Indonesia kan akan memodalkan pandemic bond itu Pak ya. Mungkin seperti itu, apakah itu juga dilakukan di sana dan tripletnya seperti apa? UMKM kita di Indonesia itu kan jadi fundamental ekonomi Bapak. Jadi mungkin itu. Terima kasih Pak Odi. Matur nuwun. Selamat malam. Oke Pak, terima kasih. Oke, saya persilakan untuk Pak Kadarusman. Silakan bertanya Pak. Ya, terima kasih Mas Sigit. Sudah bisa direspon Mas? Iya, terdengar dengan jelas Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sedikit kalau kita lihat sekarang ini kan di supply chain-nya itu kondisinya harga bahan-bahan itu kan naik. Sehingga cost of production-nya itu jadi naik juga. Dihadapkan pada di sumber dana dari sektor perbankan juga tidak berani menguncurkan kredit karena bisnis risknya juga tinggi. Nah, ini kesulitannya di bagaimana UMKM bisa menyelesaikan ini, dihadapkan pada pasar yang secara ekonomi daya beli konsumen sangat turun. Jadi dari sisi cost of production dan bisnis risknya naik, tapi dari sisi konsumen daya belinya rendah. Nah ini kan dilematis sekali. Bagaimana kita menyikapi itu dan apakah di situ peran pemerintah bisa memberikan stimulus-stimulus yang paling tidak bisa memberikan akses resource khususnya di akses permodalan di UMKM. Ya, jadi saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo silakan Mas Adi. Baik Pak Sutarto dan Pak Kadarusman. Iya Pak, jadi mungkin saya akan bahas dulu dari pertanyaan Pak Sutarto terkait kebijakan UMKM di Amerika Serikat. Jadi saya state bahwa saya tidak bisa mewakili atas nama lembaga saya, tapi saya mungkin menceritakan kondisi yang ada di Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat, undang-undang stimulusnya itu, yang tadi saya sampaikan $2 triliun, itu sekitar 350 miliar US dollar itu untuk pembiayaan pinjaman kepada UMKM.
Jadi di sini Kementerian Koperasi UMKM-nya itu namanya Small Business Administration, sba.gov. Tadi nanti di file yang saya share itu nanti ada linknya, bahwa dari 2 triliun US dollar itu 350 miliar US dollar itu untuk khusus untuk pembiayaan kepada UMKM. Terdapat sekitar 3 juta lembaga entitas bisnis UMKM di Amerika Serikat. Jadi masing-masing negara bagian itu nanti tahu berapa jumlahnya yang kira-kira didapatkan oleh masing-masing bisnis. Tapi ada persyaratannya bahwa bisnis tersebut tidak boleh melakukan PHK karyawan. Jadi plafon maksimal di Amerika Serikat ini, saya spesifik kasus di Amerika Serikat ya Pak, itu adalah 10 juta US dollar per bisnis, dan nanti dengan syarat dan ketentuan berlaku itu bisa pembayarannya di arrange kerjasama dengan perbankan di Amerika Serikat. Namun perlu saya sampaikan bahwa spirit undang-undang di Amerika Serikat ini sangat ideal ya. Kalau kita lihat angkanya kan gede banget Pak. Jadi satu UMKM di sini kalau secara rupiahnya kan sekitar 160 miliar rupiah. Tapi perbankan di Amerika Serikat juga masih wait and see. Kenapa? Karena memang satu kendala perbankan di Amerika Serikat adalah sistem manajemen risiko yang selama ini mereka terapkan itu tidak berlaku Pak di periode COVID ini. Jadi analisis bisnis, analisis risiko semuanya memang babak belur di Amerika Serikat. Jadi wait and see. Meskipun sudah dikeluarkan sejak awal ataupun pertengahan Maret kemarin, tapi respon penyaluran oleh perbankan di sini pun juga kurang lebih sama. Jadi mungkin ini yang perlu dijembatani dengan komunikasi antara pemerintah, khususnya Bapak Ibu di bidang Dinas UMKM maupun Kementerian UMKM, agar bisa berdiskusi dengan lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan, bagaimana caranya kesamaan perspektif, karena mereka juga punya perspektif mengamankan tabungan nasabahnya mereka. Nah, di Amerika Serikat sendiri laju penyaluran pembiayaan kepada UMKM karena ketentuan stimulus itu juga sangat rendah sekali. Juga sama mungkin kondisi yang kita hadapi begitu di Amerika Serikat ini di New York Times diungkapkan begitu digaungkan oleh Presiden Trump, ternyata setelah itu komputer database-nya Small Business Administration, Kementerian Koperasi UMKM di Amerika itu ngehang karena peminatnya sangat banyak sekali. Nah, kemudian juga regulasinya sangat banyak, jadi susah dipahami oleh UMKM secara umum di sini. Jadi saya rasa poin-poin seperti itu juga bisa jadi akan kita hadapi di Indonesia ketika Perpu yang sudah ada maupun ketentuan regulator yang ada itu diterbitkan, implementasinya butuh waktu. Di sini mungkin bisa Pak, mungkin bisa digalang dengan Kadin. Jadi US Business Chamber of Commerce di sini sangat aktif. Kadin di Indonesia mungkin bisa berdiskusi bagaimana caranya agar bisa getok tular informasi real yang kendala yang dihadapi di Amerika bisa di share. Juga Amerika dan Indonesia memiliki US Indonesia Chamber, jadi lembaga kerjasama yang bisa sharing. Mungkin kita tidak perlu mengalami siklus yang sama dengan Amerika, jadi masih bingung meraba-raba dulu, jadi harusnya bisa kita lebih cepat ataupun belajar dari negara lain seperti di Eropa maupun di Cina maupun di Jepang. Kemudian terkait pertanyaan Pak Kadarusman, mohon izin ya Pak Sutarto, mungkin gambaran umum saya seperti itu. Kemudian Pak Kadarusman terkait dengan mungkin hampir sama, isu cost of production ini yang memang saya rasa menjadi challenge di Indonesia karena cukup banyak bahan baku yang masih sifatnya impor ataupun kalaupun dari dalam negeri sifat kapasitas produksinya tidak ideal. Itu sebelum COVID. Apalagi setelah COVID, mohon maaf ini ada sedikit interupsi sedikit.
setelah COVID mungkin kapasitas juga tidak terlalu ideal. Nah, itu perlu kita antisipasi dengan menemukan nasabah mana yang bisa konsumen mana yang bisa membeli produk kita dengan cost of production yang tinggi seperti itu. Tadi kalau yang terkait aspek fasilitas pendanaan mungkin sudah tercover dari jawaban saya yang pertama. Mungkin itu gambaran umum saya untuk pertanyaan Pak Kadarusman. Terima kasih. Baik, ini masih ada waktu sekitar 15 menit Bapak Ibu. Kita lanjut ya sesi ketiga. Boleh Pak Odi? Siap. Terima kasih. Ini beliau sebenarnya nanti 15 menit lagi ada acara. Ini alhamdulillah menyempatkan waktu ya di tengah-tengah kesibukan beliau. Baik, saya persilakan pertanyaan berikutnya dari Pak Khairul Umam. Oke. Di Indonesia. Tidak terdengar dengan. Ya, Pak Khairul. Ya. Ya, silakan. Baik, seperti yang saya tanyakan tadi, kan ini udah isu sebelum virus itu sudah ada ya. Di antara trade war, saya bicara trade war di sini USA sama China. Nah, kebetulan saya di Wuhan sendiri juga sudah baca itu apa sih. Bahkan di media sana nggak bicara banyak terkait USA. Mereka tetap fokus sama produksi mereka. Nah, saya mau tanyakan, gimana sih perkembangan terkini trade war di masa pandemi corona ini yang di sana related sama China? Ini aja pertanyaan saya. Silakan. Berikutnya Pak Jarmadi. Pak Jarmadi, monggo silakan bertanya. Oke. Tidak terdengar dengan jelas ya. Oke, sementara saya pindah dulu ke Pak Sugeng Haryadi ya. Monggo silakan Pak Sugeng. Terima kasih Pak. Dengar Pak? Ya, dengar dengan jelas Pak. Oke, ada dua pertanyaan Pak terkait dengan COVID-19. Yang pertama terkait dengan yang ada di Amerika. Yang ada di Amerika mungkin apakah ada solusi ataupun saran apa yang baik dilakukan di Amerika mungkin bisa dibawa ke Indonesia ataupun ke Jawa Timur khususnya. Itu yang pertama. Mungkin Pak Udi bisa memberikan gambaran apa yang baiknya di situ. Yang kedua terkait dengan perkembangan online market, ini kayak misalkan di kalangan masyarakat umum ya, kayak GrabFood atau OkFood dan lain sebagainya. Ini malah justru berkembang di daerah-daerah sekitar kita gitu kan ya. Tapi kalau di Amerika gimana perkembangan kayak gitu? Apakah juga meningkat, Pak? Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Sigit. Oke. Silakan Pak Odi. Baik Pak. Yang pertama Pak Khairul Umam. Jadi terus terang satu poin yang saya harus tekankan memang Amerika saat ini tidak seperti Amerika yang kita kenal sejak dulu. Jadi memang sejak zaman Presiden Trump ini sangat kontroversial, kebijakannya yang tidak konsisten dan ya memang sangat banyak yang menimbulkan polemik di masyarakat. Apalagi kalau kita lihat di sini di Amerika Serikat antara pengikut Partai Demokrat dan Partai Republik ini punya angle yang masing-masing yang dipertajam dengan komentar-komentar maupun statement-statement Presiden Amerika Serikat. Nah, salah satu poinnya adalah terkait hubungan perdagangan internasional. Jadi mungkin perlu dipahami sejak pasca dipilihnya Presiden Trump, sejak Brexit dan sebagainya, tidak banyak orang yang
di pemerintahan Amerika Serikat yang mensupport perdagangan internasional. Jadi adanya pengenaan tarif dan sebagainya ini sebelum COVID ini kan sudah mengemuka. Apalagi nanti setelah COVID, karena setelah COVID selesai pun tentu Amerika Serikat akan memprioritaskan pemulihan recovery bisnis internal, ekonomi dari pengusaha lokal dulu. Jadi memang challenge-nya adalah buy-in ataupun tentang minat terhadap perdagangan internasional mungkin akan menurun di Amerika Serikat. Dan Presiden Trump sendiri sudah berulang kali menyatakan bahwa coronavirus ini virus yang diimpor dari negara lain. Nah, ini sesuatu yang sangat salah dan sudah ditentang oleh WHO bahwa ini ada sesuatu yang sifatnya mengkambing hitamkan pihak lain. Nah, itu tentu sesuatu yang kontraproduktif. Kemudian kebijakan pemerintah Amerika Serikat sendiri sifatnya cenderung sifatnya konservatif. Jadi berbeda dengan pemerintahan Demokrat yang dulu menghandle krisis 2008, pemerintahan Demokrat di Amerika Serikat ini cenderung sangat progresif dan sangat hands-on, artinya sangat terjun ke lapangan. Kalau pemerintahan Republikan di sini yang dipimpin Presiden Trump cenderung membiarkan free market. Jadi ya sudah terserah yang terjadi di masyarakat. Jadi dia sangat menghindari peran dari pemerintah. Jadi perbedaan filosofi ini sangat kental sekali di Amerika kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Jadi hal ini menimbulkan dampak ketika masalah ekstrim ini terjadi, pemerintahan ini hanya bisa mencari kambing hitam. Maka kita bisa bilang bahwa nanti proyeksi ke depannya tentang hubungan dua superpower ini mungkin tidak akan terlalu ideal. Itu. Kemudian mungkin saya akan berlanjut ke Pak Sugeng. Kemudian solusi atau saran sesuai yang di Amerika Serikat, saya akan kembali Pak bahwa kita lihat sampai saat ini dampak kebijakan stimulus di Amerika Serikat efeknya belum ideal. Jadi yang sangat membantu itu adalah kolaborasi masyarakat. Jadi asosiasi bisnis itu mengeluarkan buklet-buklet panduan menangani ini, menangani itu, bagaimana menghandle pembersihan lingkungan kerja atau workstation atau work environment, ataupun kemudian bagaimana menangani perpajakan yang setelah COVID. Jadi sifatnya banyak yang dari asosiasi yang jadi panduan-panduan itu yang memang banyak sekali. Jadi itu membantu masyarakat untuk menangani dampak buruknya. Juga solidaritas ini saya juga cukup terharu juga di sini. Jadi untuk negara yang cukup individualistis seperti di Amerika Serikat, kondisi ini menimbulkan solidaritas yang sangat besar. Jadi di sini juga sudah banyak menjajaki sistem barter. Jadi tadi mungkin menjawab pertanyaan Ibu Ana. Jadi banyak juga konsultan-konsultan yang mungkin bisa memberikan pandangan-pandangan, insight itu diganti dengan grocery Ibu, Bapak. Jadi ganti dengan barang makanan ataupun barang-barang lainnya. Ya untuk istilahnya kan supaya aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kemudian tadi terkait online juga sangat booming sekali situasi di Amerika Serikat tentang online. Jadi praktis bagi mereka yang situasinya jauh dari supermarket maupun restoran, jadi mereka mengandalkan jasa online maupun peran Amazon. Tapi Amazon sendiri saat ini sudah kelabakan, jadi pemain-pemain kelas 2 yang sebelumnya tidak terlalu booming, sekarang lagi naik daun. Dan apalagi sejak banyak yang mengalami layoff ataupun PHK di Amerika Serikat, banyak yang beralih menjadi pegawai di Amazon, di Uber, kemudian di DoorDash, ataupun startup yang menyediakan jasa online delivery seperti itu. Nah, itu meningkat sangat pesat. Jadi saya rasa sih
online akan sangat booming setelah ini. Mungkin itu masukan awal dari saya. Terima kasih. Baik, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, ini waktunya sudah tinggal 8 menit lagi Bapak Ibu. Mungkin saya cukupkan untuk sesi tanya jawab ini ya Bapak Ibu. Mungkin izinkan saya menyampaikan sedikit beberapa pesan dari Mas Odi tadi, ilmu yang sudah dibagi. Tadi Mas Odi sudah menyampaikan mengenai kondisi global, ya, bagaimana pandemi ini yang terjadi. Terus semua juga mempengaruhi aktivitas bisnis, terutama ekspor impor, sehingga strategi bisnis apa yang harus diterapkan, ya kita perhatikan mengenai supply chain, ya, terutama mengenai stok option ya Bapak Ibu. Kita harus melakukan cek 2 minggu sekali, ya, untuk memastikan ketersediaan bahan baku kita. Terus juga cash management terkait dengan likuidasi keuangan. Kalau bisa kita menahan pengeluaran kita. Kalau bisa ditunda pembayaran utang kita, ya kita lakukan penundaan, ya. Kita melakukan kesepakatan lagi, negosiasi dengan lembaga pembiayaan kita atau kreditur-kreditur kita. Lalu juga kita mencoba menarik pendapatan tunai ini, ya. Jadi kalau ada utang, kita tunda-tunda, kalau pendapatan kita segera menarik secara tunai, ya. Nah, itu terus ada lagi mengenai keuangan juga. Jadi penting sekali posisi laporan keuangan ini. Kita harus bisa nanti membuat laporan keuangan yang baik, yang bankable agar dipercaya sama bank. Bank juga akan cukup berhati-hati juga sebenarnya dalam melihat bisnis dari sisi kondisi saat ini. Lalu dari sisi marketing, Bapak Ibu, penting sekali kita menangkap peluang produk-produk yang dibutuhkan masyarakat. Kita melihat perilaku dari konsumen yang ada seperti apa, ya. Tadi ada pergeseran kebutuhan, ya. Ada produk yang lambat dalam untuk dijual, ya, moving. Tapi sekarang menjadi tinggi permintaannya. Itu kita perhatikan dan kita bisa mendapatkan peluang bisnis yang baru. Tentu saja kita perlu melakukan riset pasar ya Mas Odi ya. Jadi kita mengkaji ya kebutuhan pasar saat ini seperti apa. Kita bisa menggunakan sarana di tools yang ada sebenarnya seperti di Google Trends itu juga ada riset kebutuhan pasar. Kita bisa melihat kebutuhan pasar terkini ya di suatu wilayah tertentu termasuk di Indonesia. Misalnya Surabaya sedang dibutuhkan produk apa saja, kita bisa melakukan riset melalui Google Trends ya. Itu ada Google Insights Search juga di situ. Lalu ya penetapan biaya dan harga ini perlu diperhatikan juga. Kita memikirkan biaya-biaya yang kita keluarkan ya. Jadi kita melakukan efisiensi biaya seketat mungkin, lalu juga kita melakukan kebijakan harga agar diminati oleh pasar, ya kita memberikan diskon, bonus, tapi terukur ya. Kita memberikan, jangan sampai kita panik. Jadi konsep yang pertama adalah kita harus, guidance-nya adalah kita harus berperilaku tenang dulu, jangan panik dan berpikir lalu merencanakan. Ya, itu mungkin yang bisa saya tarik sebagian kecil saja, tapi selebihnya itu lengkapnya yang tadi sudah disampaikan Mas Odi sangat luar biasa. Aspek makro bahkan jelas ya mengenai aspek makro regulasi dan terkait juga dengan bagaimana aspek mikronya bagi pelaku UKM ya. Jadi tips triknya sudah disampaikan oleh Saudara Odi tadi. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk mengakhiri diskusi kita malam ini dalam PPPL yang diselenggarakan IAI. Oh iya, Bapak Ibu, saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada kami ya, IAI Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Odi yang telah membagikan ilmunya, ya, melakukan pengabdian terhadap bangsa dan negara ini, Pak Odi, ya, karena beliau sukarela membagi ilmunya, ya, menyiapkan materi dan membagi ilmunya ini yang sangat berharga. Oke, saya tutup dengan pantun ini, mohon izin. Ya,
Malam hari makan nasi, lauknya ada ikan bakar. Sebentar Mas Kita Sigit. semua ada di sini Halo. untuk Halo Mas Sigit. berjuang. Saya ulangi maksud saya. Mohon maaf. Suara saya terdengar dengan jelas atau tidak, Bapak Ibu? Oke. Dengar, Pak. Halo. Jelas. Jelas. Oke, baik. Saya ulangi Bapak Ibu untuk menutup sesi PPL ini. Oke. Mohon izin siapa ini yang bicara, Pak? Sebentar Mas Sigit, sebelum ditutup saya. Oh, Pak Basuki. Nggih, monggo Pak. Pak Basuki, silakan. Suaranya kurang jelas Pak Basuki. Iya. Sudah masuk Pak. Silakan Pak. Ini appreciate sekali kepada Mas Odi ya. Sama ini tidak kita bayangkan ya. Halo. Ke Mas Odi ya telah share ilmunya dengan luar biasa hari ini. Iya, Pak Basuki. Suaranya kurang jelas, Pak. Mohon maaf. Kalau di tempat saya tidak terdengar suara Bapak. Halo, Pak Basuki. Oke, mohon izin Bapak Ibu, saya mungkin, tadi Pak Basuki kelihatannya mengucapkan terima kasih terhadap Mas Odi yang sudah memberikan sumbangsi ilmunya, gitu. Saya menangkapnya seperti itu. Baik, saya tutup acara ini dengan pantun, ya. Malam hari makan nasi, lauknya ada ikan bakar. Kita semua ada di sini untuk berjuang bersama hadapi COVID dengan penuh ketegaran. Oke, mungkin cukup sekian dari kami selaku moderator. Saya kembalikan ke MC Mela, silakan Mel. Ya baik. Wah ini sayang sekali kita semua tidak bisa tepuk tangan ya Bapak Ibu ya, tapi kita ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita yang luar biasa, Bapak Odi. Alhamdulillah juga Sama-sama, terima kasih. Telah berjalan dengan sangat baik di PPL online pada malam hari ini. Begitu banyak sekali sharing yang diberikan oleh Bapak Odi yang meluaskan wawasan kita. Begitu juga dengan antusias Bapak Ibu yang luar biasa dalam menggali informasi demi mendapatkan gambaran ya untuk menghadapi segala permasalahan dari dampak wabah COVID-19 ini. Semoga dengan adanya sharing dan diskusi malam ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua sehingga dapat menentukan langkah-langkah apa yang sebaiknya kita lakukan di kedepannya. Saya juga izin ya memberikan satu pantun lagi Mel untuk saya persembahkan untuk Mas Odi ini. Masya Allah. Teman saya, silakan saya. Bapak Sigit, silakan. Ya, oke. Matahari terbit, pagi menjelang. Ya, pinter pantun ini ya. Silakan. Ya, ini yang bisa saya berikan Pak untuk teman saya ini Pak. Matahari terbit pagi menjelang, burung kasuari menari-nari. Kami ucapkan terima kasih pada saudara Odi yang baik hati. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih luar biasa ya. Ternyata bakat terpendamnya Pak Sigit setelah wabah COVID adalah bikin pantun Pak Sigit ya, Masya Allah. Oke, Bapak Ibu, ada sedikit informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi data nama lengkap, kami mohon diisi di grup free PPL Bisnis yang sudah dibuat oleh panitia, sehingga bisa kami buatkan sertifikatnya, dan untuk sertifikat akan kami email ke masing-masing email Bapak Ibu, sesuai dengan yang ada pada form pendaftaran sebelumnya. Insya Allah besok sudah bisa kami kirimkan,
Dan kami tunggu juga Bapak Ibu di acara PPL online selanjutnya yang akan kami informasikan via website maupun media sosial IAI Wilayah Jawa Timur, ada di Instagram dan Facebook. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga ke depannya kita bisa terus tegar ya menghadapi pandemi ini dan terus bisa meningkatkan kompetensi lewat pertemuan-pertemuan online yang akan diselenggarakan oleh IAI Wilayah Jawa Timur ke depannya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Basuki, Bapak Ontot, Pak Agus Biantara, dan seluruh pengurus IAI Wilayah Jawa Timur yang terus mendukung kegiatan-kegiatan IAI Wilayah Jawa Timur. Juga rekan-rekan manajemen yang sudah turut mengawal PPL online ini, ada Bapak Citra, Mas Karisma, Mas Putra, Mbak Heni. Terima kasih banyak. Kami tutup dengan alhamdulillah dan salam. Sampai jumpa di PPL-PPN online selanjutnya. Saya Mela izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.